Dari firman Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab. Dan judul firman Tuhan yang ingin saya bawakan atau judul renungan yang ingin saya bawakan pada saat ini adalah Injury Time. Saudara-saudara, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, saya yakin dan percaya kita tahu istilah injury time. Khususnya kepada kaum pria contohnya, dari orang muda, dewasa sampai kepada bapak-bapak, saya yakin Anda tahu istilah injury time. Injury time adalah istilah yang biasa dipakai dalam sebuah pertandingan, khususnya pertandingan sepak bola. Injury time itu bisa diartikan sebagai tambahan waktu. Jadi biasanya sebuah pertandingan sepak bola itu berlangsung sekitar 2 kali 45 menit. Namun setelah 2 kali 45 menit babak pertama dan 2 kali 45 menit babak kedua, biasanya di situ ada tambahan waktu atau bisa disebut dengan injury time. Tambahan waktu atau injury time ini tidak selalu sama. Ada sekitar 1 menit, paling cepat 2 menit, 3 menit, sampai yang saya nonton paling lama itu adalah 6 menit. Inilah tambahan waktu di dalam pertandingan sepak bola atau injury time. Saya yakin kita pernah mendengar istilah ini, injury time. Bapak Ibu, saudara-saudara dimanapun Anda berada, yang saya mau tekankan di sini atau yang mau saya katakan di sini adalah sebuah pertandingan sepak bola itu yang menentukan tim itu menang, kalah atau seri bukan dalam waktu 2 kali 45 menit. Tetapi yang menentukan atau yang penentu tim itu menang, kalah atau seri itulah injury time atau tambahan waktu. Tambahan waktu inilah bisa menjadi penentu sebuah tim itu bisa menang, bisa kalah atau bisa seri. Bukan 90 menit pertandingan atau bukan 45 menit babak pertama dan 45 menit babak kedua. Namun injury time lah yang menjadi penentu kemenangan, kekalahan atau seimbang antara kedua tim. Saya mau kasih satu contoh Bapak Ibu. Mungkin 2 contoh yang mau saya kasih. Kita baru terlepas dari event akbar Piala Dunia. Saya yakin dan percaya pemirsa di rumah pasti menonton ini event Piala Dunia ini. Kita boleh lihat di mana di sana tim-tim dari berbagai negara saling berlawanan atau saling bertanding satu dengan yang lain. Nah, sebuah pertandingan yang ingin saya bawakan di sini yang menentukan tim itu menang, kalah atau seri, yaitu injury time adalah ketika ketika Belgia melawan Jepang. Pada babak pertama, Jepang berhasil unggul 2-0. Namun ketika babak kedua, Belgia berhasil mengejar 2-2. Dan ketika tim ini menentukan siapa menang, siapa kalah, siapa seri, hampir babak kedua berakhir diberikan tambahan waktu. Ketika babak kedua berakhir diberikan tambahan waktu, saya tidak tahu, mungkin kurang lebih 3-4 menit. Dan di dalam tambahan waktu ini atau di dalam injury time ini, Belgia berhasil mengungguli Jepang dengan skor 3-2. Inilah yang saya katakan tadi. Yang menentukan tim ini menang atau kalah bukanlah 45 menit babak pertama dan 45 menit babak kedua. Namun yang menentukan tim ini menang atau kalah adalah injury time. Oleh sebab itu Bapak Ibu, di dalam Alkitab juga pada saat ini yang ingin saya bawakan atau yang ingin saya bahas adalah Tuhan juga memberikan tambahan waktu atau injury time kepada manusia. Saudara tidak percaya, yakin atau tidak yakin, mari kita belajar sama-sama di dalam Alkitab. Ternyata di dalam Alkitab juga Tuhan memberikan tambahan waktu kepada manusia. Ada 3 kali yang saya catat atau yang ingin saya bawakan, Tuhan memberikan injury time kepada manusia. Dalam 3 cerita yang berbeda. Dan juga ada 3 penerimaan manusia terhadap injury time yang Tuhan berikan. Ada 3 penerimaan yang berbeda dari manusia terhadap injury time yang Tuhan berikan. Mari kita lihat kisah yang pertama ketika Tuhan memberikan injury time atau tambahan waktu kepada manusia. Kalau kita ada Alkitab kita di tempat kita atau di rumah atau dimanapun Anda berada, saudara boleh buka di dalam Kejadian pasal yang ke-6. Kita semua tahu cerita ini, Kejadian pasal yang ke-6. Ini adalah cerita ketika orang-orang pada zaman mula-mula atau zaman kejadian, mereka itu jahat di mata Tuhan.
Akhirnya Tuhan mengutus seorang nabi pergi kepada mereka. Nabi ini kita tahu siapa dia. Dia adalah Nabi Nuh. Tuhan mengutus Nuh kepada orang-orang di zamannya. Namun Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita bisa lihat sendiri cerita mengenai Nabi Nuh. Dan kita tahu sendiri bagaimana cerita di dalam Kejadian 6 dan Kejadian pasal yang ke-7. Berapa lama Tuhan mengutus Nuh untuk berkhotbah kepada orang-orang di zamannya? Menjadi pertanyaan yang pertama. Di dalam Kejadian 6 dan Kejadian 7 tidak dicatatkan berapa lama Nuh berkhotbah kepada orang-orang di zamannya. Namun kita tahu sendiri menurut komentar Alkitab lain dikatakan Nuh berkhotbah kepada orang-orang di zamannya sekitar 120 tahun lamanya. Kita bisa bayangkan itu bukanlah suatu waktu yang cepat. Itu adalah waktu yang sangat lama. Nuh berkhotbah 120 tahun Bapak Ibu. Mungkin kita kalau bersekolah, berkuliah 1 tahun aja kita sudah rasa, ini lama sekali. 2 tahun apalagi, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, wah. Namun Nuh berkhotbah untuk orang-orang di zamannya 120 tahun. Mungkin kita sekarang ini sering menghadiri kebaktian kebangunan rohani. Dan saya lihat akhir-akhir ini mungkin bukan tapi kebaktian kebangunan rohani kita ini berlangsung mungkin ya paling lama dari hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan selesai penutupan. Kalau dulu-dulu kami waktu masih kecil kebaktian kebangunan rohani itu bisa berlangsung sekitar 1 minggu lamanya. Jadi ada mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, sampai Minggu. Setelah itu ada banyak jiwa yang bisa menerima Tuhan atau yang menerima Tuhan. Namun orang-orang pada zaman Nuh khotbahi mereka atau Nuh memberikan pekabaran kepada mereka. Nuh memberikan amaran kepada mereka supaya mereka bertobat. Bukan 1 minggu Bapak Ibu. Tetapi 120 tahun. Itu bukanlah suatu waktu atau suatu jangka periode waktu yang cepat. Itu adalah suatu jangka periode waktu yang sangat lama. Nuh berkhotbah kepada orang-orang di zamannya. Sekarang yang menjadi pertanyaan berikutnya. Berapa jiwa yang Nuh berhasil menangkan? Berapa? 1, 2? 8 orang Bapak. 8 orang yang Nuh berhasil menangkan. Siapa 8 orang itu? Anak, istri dari anak-anaknya, dan istri Nuh, plus Nuh itu sendiri. Plusnya ini penting saudara-saudara dimanapun Anda berada. Seringkali kita ini terlalu sibuk untuk menarik jiwa-jiwa di luar. Terlalu sibuk untuk menjangkau orang-orang di luar. Namun saudara-saudara, kita lupa untuk menarik, kita lupa sibuk untuk menjangkau saudara-saudara kita, keluarga kita, bahkan diri kita sendiri. Oleh sebab itu di dalam penginjilan yang paling penting adalah pastikan saudara dan saya atau pastikan kita terlebih dahulu selamat. Barulah kita menjangkau orang-orang lain. Dan pastikan juga keluarga kita terlebih dahulu sudah menerima atau sudah siap untuk diselamatkan. Oleh sebab itu ketika Nuh berkhotbah 120 tahun lamanya, orang-orang yang berhasil dia selamatkan bukan banyak orang, namun hanya keluarganya plus dirinya itu sendiri. Saudara-saudara yang saya kasihi dimanapun Anda berada, berapa lama injury time atau tambahan waktu yang Tuhan berikan kepada orang-orang di zaman Nuh? 1 tahun? 2 tahun? 3 tahun? Tidak. 120 tahun injury time yang Tuhan berikan kepada orang-orang di zaman Nuh. Berapa yang bertobat? Hanya 8 orang. Apa respon orang-orang pada zaman Nuh kepada injury time yang Tuhan berikan? Saya ingin bacakan sedikit kutipan dari Pena Inspirasi Alfa Omega jilid 1 halaman 100. Di sini dikatakan, tidak semua orang menolak amaran atau khotbah daripada Nuh. Dikatakan di sini, beberapa orang benar-benar merasa dirinya berdosa dan mau memperhatikan amaran itu. Tetapi begitu banyak yang mengolok-ngolok serta mencemooh, sehingga mereka dengan roh yang sama menolak undangan yang penuh rahmat itu. Dan dengan segera mereka menjadi pengolok-ngolok yang paling berani. Karena tidak ada seorang pun yang lebih terkabur dan pergi begitu jauh dari dosa. Seperti mereka yang dulunya mempunyai terang kebenaran, tetapi menolak roh Allah yang menyelamatkan. Penting Bapak Ibu.
tanggapan manusia terhadap injury time yang pertama yang Tuhan berikan kepada mereka adalah menolak. Saudara-saudaraku, kutipan tadi penting. Kenapa saya bilang penting? Tidak ada orang yang begitu jauh masuk terjerumus ke dalam dosa, sama seperti mereka yang dulunya mempunyai kebenaran, tetapi mereka meninggalkan kebenaran itu. Makanya jangan kaget saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Kalau nanti atau pada saat ini pun yang menentang gereja kita, yang menentang iman kita, yang menggoncang kita adalah saudara-saudara kita yang dulunya mungkin setia. Yang dulunya mungkin adalah seorang evangelis yang hebat. Yang dulunya mungkin adalah seorang pengkhotbah yang hebat. Namun pada akhirnya mereka kembali dan menentang kita. Jangan kaget. Inilah yang sudah dikatakan atau dicatatkan lewat pena inspirasi dalam Alfa Omega Jilid 1 halaman 100. Injury time yang pertama Tuhan berikan kepada manusia 120 tahun. Namun tanggapan injury time, tanggapan manusia terhadap injury time yang Tuhan berikan adalah menolak. Inilah tanggapan yang pertama. Tanggapan yang kedua terhadap injury time yang Tuhan berikan adalah masa bodoh. Nah, ini penting sekali nih. Kita belajar sifat masa bodoh. Seringkali kita suka untuk masa bodoh, peduli amat dan lain sebagainya. Semau gue kalau bahasa sekarang. Masa bodoh. Di dalam Kisah 2 Raja-Raja 20 ayatnya yang pertama, ini adalah kisah yang menceritakan mengenai seorang raja kerajaan Yehuda yang sangat terkenal. Dia ini adalah Raja Hizkia. Bapak Ibu, saya yakin Anda tahu ini cerita mengenai sosok Raja Yehuda yang terkenal ini, yaitu Raja Hizkia. Kita tahu ceritanya. Bahkan dikatakan di dalam 2 Raja-Raja 18 ayatnya yang kelima, dikatakan di sana, Alkitab memberikan rekomendasi kepada Raja Hizkia. Sebelum dia dan sesudah dia, tidak ada lagi raja yang sama seperti dia. Kenapa? Karena Hizkia ini adalah raja yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dia mengikuti apa yang Daud lakukan pada zaman dahulu. Oleh sebab itu Alkitab memberikan rekomendasi bahwa sebelum dia dan sesudah dia, tidak ada lagi raja yang sama seperti dia. Boleh kita bayangkan betapa luar biasanya Raja Hizkia ini. Betapa setianya Raja Hizkia ini. Sampai Alkitab pun memberikan rekomendasi seperti itu. Namun di dalam 2 Raja-Raja yang ayatnya yang ke-20 di sana dicatatkan bahwa raja yang hebat ini, raja yang setia ini, raja yang luar biasa ini sakit dan hampir mati. Dan dikatakan di dalam 2 Raja-Raja 20, dia sakit dan tidak bisa sembuh lagi. Oleh sebab itu Nabi Yesaya bin Amos datang kepada dia di dalam 2 Raja-Raja 20 ayatnya yang pertama. Dikatakan di sana, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati dan tidak sembuh lagi. Inilah yang sering dialami atau ya orang-orang percaya sekarang alami. Tuhan, saya sudah setia, saya setia ke gereja, saya setia membayar persembahan, saya setia mengembalikan 1/10 milik Tuhan, saya setia melayani orang sakit, saya setia ini itu dan lain sebagainya. Tetapi ketika datang masalah, kita marah sama Tuhan. Tuhan, kok saya sudah setia, saya dapat seperti ini. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Hizkia pun adalah orang yang sangat setia. Dia adalah raja yang sangat setia. Bahkan dikatakan di dalam Alkitab 2 Raja-Raja 18 ayat 5, sebelum dia sesudah dia tidak ada lagi sama seperti dia. Namun itu pun masih sakit. Apakah Hizkia bisa marah sama Tuhan sama seperti kita saat ini? Ketika kita masalah, kita marah sama Tuhan, padahal kita sudah setia. Bisa, tapi kita lihat apa respon daripada Hizkia. Di dalam ayatnya yang ketiga, ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga, dia memalingkan mukanya ke arah dinding dan dia berdoa. Apa doanya dikatakan? Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ketika saudara dan saya berada di dalam sebuah permasalahan, jangan kita langsung marah sama Tuhan. Jangan kita langsung mengatakan segala sesuatu yang membuat kita luar biasa seakan-akan kepada Tuhan. Saya sudah setia, ini, itu, dan lain sebagainya. Respon daripada Hizkia ketika mendengar berita buruk ini adalah dia berdoa. Setelah dia berdoa, apa yang dia lakukan? Dia menangis dengan sangat.
Apa yang terjadi atau apa yang Tuhan berikan kepada Hizkia ketika dia sudah berdoa menangis dengan sangat? Apa yang Tuhan berikan? Di dalam ayatnya yang keempat. Di sana dikatakan, telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Ayatnya yang keenam dilanjut dikatakan di sana, aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Apa yang Tuhan berikan kepada Hizkia? 15 tahun. 15 tahun plus kesehatan. Dia sudah disembuhkan terlebih dahulu. Sehat dia. Dan setelah disembuhkan, apa yang Tuhan berikan? Bukan hanya 1 tahun, 2 tahun. Tetapi 15 tahun Tuhan memperpanjang umur daripada Hizkia. Namun yang menjadi pertanyaan, ketika Hizkia sudah diberikan 15 tahun, apa yang Hizkia lakukan? Di dalam 2 Raja-Raja 20 ayatnya yang ke-15, di sana dikatakan, ketika Nabi Yesaya datang kepada Hizkia, kita tahu ceritanya. Ada utusan Babel yang datang kepada Raja Hizkia atau datang ke kerajaan Yehuda. Dan Hizkia pun menunjukkan segala sesuatu. Baik itu kekayaan, kelebihan, kekurangan, kelemahan kota itu. Ketika Nabi Yesaya datang dan berkata kepada Hizkia, apa yang telah kau tunjukkan kepada mereka? Apa yang Hizkia katakan? Tidak ada satupun yang tidak saya tunjukkan. Nabi Yesaya bilang, akan datang suatu masa di mana bangsa ini akan datang untuk menyerang kerajaan ini. Tapi apa yang Hizkia katakan? Di dalam ayatnya yang ke-19, luar biasa perkataan raja ini. Sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu. Tetapi pikirnya, asal damai, damai dan keamanan seumur hidupku. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, berapa injury time atau berapa tambahan waktu yang Tuhan berikan kepada Hizkia ketika dia sudah mau mati atau ketika dia sudah disembuhkan? 1 tahun? 2 tahun? Tidak. 15 tahun Tuhan berikan kepada Hizkia. Plus Tuhan menjauhkan dia dari tangan musuh-musuhnya. Tetapi apa yang Hizkia lakukan ketika dia sudah menerima injury time dari Tuhan? Apakah dia gunakan waktu itu untuk membuat nama Tuhan masyhur di kerajaan Yehuda? Tidak. Dia menggunakan waktu itu untuk menyombongkan dirinya, untuk memfoya-foyakan kehidupannya, menunjukkan keperkasaannya kepada kerajaan-kerajaan yang lain. Dan ketika firman Tuhan datang, amaran dan teguran itu datang, apa yang Hizkia lakukan? Apakah dia ada merasa bersalah? Tidak. Dia masa bodoh dengan berkata, asal aman dan damai di sepanjang pemerintahanku. Peduli amat, yang penting zaman saya aman. Itulah mungkin yang Hizkia katakan kalau zaman kita sekarang ini. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, akibat sifat masa bodoh daripada Hizkia, sifat peduli amat daripada Hizkia, akhirnya setelah beberapa tahun, berpuluh-puluh tahun setelah itu, setelah pemerintahan Hizkia, kerajaan Babylon datang dan menghancurkan kerajaan Yehuda. Mereka tahu kekayaan kerajaan Yehuda. Mereka tahu kelemahan dan kelebihan daripada kerajaan Yehuda. Akhirnya segala harta benda milik kerajaan Yehuda berhasil dirampas dan dibawa kepada Babylon. Apa yang terjadi kepada orang-orang Yehuda di kerajaannya? Mereka semua banyak yang binasa dan menjadi tawanan ke kerajaan Babylon. Sifat atau sifat manusia yang kedua terhadap injury time yang Tuhan berikan adalah masa bodoh. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita lanjut ke dalam poin yang ketiga. Ketika Tuhan memberikan injury time kepada manusia, kita lihat kisahnya di dalam kitab Yunus pasal yang kedua. Kita tahu cerita mengenai Yunus. Saya yakin dan percaya kita tahu. Saya singkat saja. Berapa lama waktu yang Tuhan berikan atau berapa lama waktu yang Yunus khotbahkan kepada orang-orang Niniwe supaya mereka bertobat? Kita baca di dalam kitab Yunus 3 ayatnya yang keempat. Di sana dikatakan, mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Saya rasa ini adalah khotbah yang paling singkat. Kata-katanya tidak panjang sama seperti saat ini. Kata-katanya tidak diatur dan disusun rapi sama seperti saat ini. Hanya singkat, di dalam satu kalimat dia berkata, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Kita tahu orang Niniwe jahat.
Oleh sebab itu Tuhan mengutus Yunus ke sana. Dan ketika Yunus sudah diutus ke sana, pergi ke sana, apa yang Yunus khotbahkan? 40 hari lagi Tuhan akan menunggang balikan kota Niniwe. Apakah 40 hari adalah waktu yang lama? Saya rasa 40 hari ini waktu yang tidak terlalu lama. Waktu yang cepat tuh. Ini 1 bulan 10 hari. Kalau hitungan 1 bulan itu 30 hari. Namun apa respon daripada orang Niniwe terhadap khotbah yang cepat yang berbeda dengan kisah Nuh sebelumnya? Khotbah yang sangat singkat yang berbeda dengan kisah Nuh sebelumnya 120 tahun. Apa yang dikatakan di dalam Yunus 3 ayatnya yang kelima? Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduk di abu. Dan Niniwe pun diumumkan untuk semua orang, baik manusia sampai kepada binatang. Untuk apa? Berpuasa. Bapak ibu saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, inilah respon manusia yang ketiga terhadap injury time yang Tuhan berikan. Berapa injury time atau tambahan waktu atau kesempatan yang Tuhan berikan kepada orang Niniwe? 10 hari? 1 tahun? Tidak, hanya 40 hari. Namun apa reaksi atau respon daripada orang Niniwe terhadap injury time yang Tuhan berikan kepada mereka? Dikatakan di sana, semua orang Niniwe, baik dari yang paling tinggi yaitu rajanya, sampai kepada yang paling rendah bukan manusia, binatang pun disuruh apa? Puasa. Semua orang Niniwe mereka apa? Berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Inilah 3 respon berbeda manusia terhadap injury time yang Tuhan berikan kepada mereka. Kita ingat, yang pertama, respon yang pertama yang manusia berikan? Yang pertama adalah menolak. Orang-orang zaman Nuh, akhirnya mereka semua dibinasakan dalam air bah. Respon yang kedua adalah masa bodoh. Raja Hizkia peduli amat, yang penting bukan zaman saya. Padahal sudah diberikan tambahan waktu 15 tahun kepada dia. Dan respon yang ketiga, Yunus. Orang-orang di Niniwe, apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka lakukan ketika mereka menerima injury time dari Tuhan? Mereka berbalik dan bertobat. Saudara-saudaraku yang kekasih dimanapun Anda berada, kita semua saat ini diberikan tambahan waktu oleh Tuhan. Wah, tambahan waktu apa ini pendeta? Jangan bikin takut-takut. Tidak. Tambahan waktu karena apa? Ya, karena singkatnya kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Kita tidak tahu kapan kita akan mati. Oleh sebab itu setiap hari di dalam kehidupan kita itu adalah tambahan waktu. Itu adalah injury time yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Pertanyaannya, apakah ketika Tuhan memberikan tambahan waktu itu, apakah ketika Tuhan memberikan injury time itu, kita bisa lakukan dengan sebaik mungkin untuk menjadi berkat kepada orang lain? Apakah hidup kita bisa buat untuk menjadi terang bagi orang lain? Apakah hidup kita ini bisa kita buat untuk menjadi garam bagi orang lain? Bapak ibu saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, apakah saudara ada pada posisi yang pertama atau posisi sikap manusia yang pertama, yaitu menolak? Atau saudara dan saya berada di dalam sikap dan posisi manusia yang kedua, yaitu masa bodoh dengan waktu yang Tuhan berikan kepada kita? Kita santai aja, tidur-tidur aja, lakukan aktivitas seperti biasanya. Apakah kita seperti itu? Atau apakah kita akan menjadi atau melakukan sama seperti yang ketiga, orang-orang Niniwe, ketika mereka menerima injury time atau tambahan waktu 40 hari lagi, mereka bertobat dan berbalik dari pelanggarannya. Itu adalah menjadi pertanyaan bagi saudara dan saya. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Sebelum kita menutup renungan kita, saya undang kita sama-sama untuk berdoa. Ya Tuhan Allah kami di sorga, kami berterima kasih ya Bapa untuk berkat-Mu yang Engkau berikan kepada kami sampai saat ini. Tuhan, pada saat ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah belajar bagaimana Tuhan pun sangat mengasihi kami,
bahkan sangat mengasihi orang-orang pada zaman dulu, zaman Alkitab dulu. Sehingga Tuhan memberikan kepada mereka waktu-waktu tambahan di dalam kehidupan mereka, agar mereka dapat